Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang sosiologi sastra pada cerpen Keroncong Pembunuhan karya Seno Gumira Aji Dharma. Selamat menyaksikan. Analisis dalam perspektif sosiologi sastra objektif dimulai dari analisis struktur karya sastra. Tentu saja analisis yang dimaksudkan dimulai dari analisis antar struktur yang dilakukan secara sosiologis, yaitu melihat aspek-aspek sosial dalam karya sastra. Fokus analisisnya adalah pada relasi antar struktur tokoh dalam konteks latar sosial dan waktu yang direpresentasikan dalam karya sastra. Sosiologi sastra Keroncong Pembunuhan. Beberapa peristiwa yang digambarkan dalam trilogi penembak misterius, lebih tepatnya latar sosial yang tercipta pada saat pesta pertemuan para pejabat di sebuah hotel. Sebagaimana kutipan berikut ini. Mereka tersentak di bawah sana di sekitar kolam renang. Tapi tampaknya tak banyak yang mendengarkan lagu keroncong itu dengan sungguh-sungguh. Lewat teleskop pada senapan ini, aku memperhatikan mereka satu persatu, seolah-olah aku berada di antara mereka. Sebuah pesta yang meriah. Ada kambing guling. Aji Dharma 2007 halaman 3. Mencermati persoalan sosial cerpen ini muncul karena bertemunya dua kelompok sosial yang direpresentasikan tokoh aku, lirik, dan wanita. Tokoh aku, lirik, mempresentasikan bagian dari masyarakat yang tidak menyukai pengkhianat bangsa dan negara. Sedangkan tokoh wanita merepresentasikan tokoh sebagai pelaku politik yang berkecamuk pada masa Orde Baru. Aspek sosial masyarakat yang diacu. Mengamati cerpen Keroncong Pembunuhan, cerpen ini berkisah tentang seorang pembunuh bayaran yang dikontrak untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ia sebenarnya sudah terbiasa dibayar hanya untuk menembak, tidak peduli siapa yang menjadi sasarannya. Namun kali ini ada seorang wanita muda yang disuruh seseorang untuk mengontraknya. Ia diberitahu bahwa orang yang harus ia bunuh adalah pengkhianat bangsa dan negara. Mendengar hal itu, sang pembunuh bayaran, dalam hal ini tokoh aku, lirik, bertanya-tanya, apakah aku termasuk pahlawan jika menembaknya? Kenyataan yang ada, pembunuh bayaran itu mengikuti nuraninya. Ia tidak jadi menembak orang yang menjadi sasarannya, namun senapannya mengarah kepada orang yang menyuruh mengontrak pembunuh bayaran. Jangan tembak aku tidak tahu apa-apa. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak tahu apa-apa. Jangan tembak, please. Siapa? Aku bisa celaka. Aji Dharma 2007 halaman 13. Dari hal inilah sebenarnya bentuk kecaman penulis terhadap konteks sosial masyarakat yang berkembang pada saat itu. Dengan kalimat lain, cerpen Keroncong Pembunuhan mengacu konteks sosial masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Awal cerita yang dinarasikan Seno bahwa penembak bayaran dengan senang hati menerima kontrak karena yang dibunuh adalah pengkhianat bangsa dan negara. Namun pada akhir cerita justru pengontraknya yang dibunuh. Hal ini sebagai bentuk kecaman Petrus yang melegalkan segala cara untuk menumpas kejahatan. Relasi sosial karya sastra dengan kenyataan sosial. Sebagai dokumen sosial atau bahkan kritik sosial terhadap kekuasaan Orde Baru, cerpen Keroncong Pembunuhan hadir sebagai relasi sosial karya sastra dengan kenyataan sosial. Hal itu disebabkan bungkamnya hati nurani dengan sangat menarik diperlihatkan oleh pembunuh bayaran. Memang wajah mereka adalah wajah orang yang baik-baik, tetapi entahlah apa yang kurang enak di sana. Namun, sungguh mati, aku akan sangat berbahagia kalau korbanku kali ini adalah seorang yang memuakkan. Pengkhianat bangsa dan negara pasti sangat memuakkan. Aji Dharma 2007 halaman 5-6. Dalam cerpen ini, Seno menggunakan trik ironi atas realitas sosial masyarakat pada waktu itu. Semua algojo pembunuh bayaran dikesan sebagai pembunuh berdarah dingin yang selalu melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Namun sang algojo itu digambarkan sempat terasuki keraguan ketika menangkap mata pengkhianat bangsa dan negara lewat teleskop senapannya. Di dalam Keroncong Pembunuhan digambarkan betapa alunan keroncong membuat itu, yang membuat orang-orang tua terkenang-kenang akan masa lalu. Telah menyuburkan sebuah tidak kepedulian terhadap nasib tragis yang menimpa si anak manusia yang menjadi korban.
sebuah ambisi yang menciptakan apa yang diyakini sebagai keamanan dan ketertiban. Dari sudut pandang ini, relasi cerpen keroncong pembunuhan dengan realitas sosial sebagai gugatan pada masalah eksistensi kemanusiaan yang secara serius terancam pada sebuah proyek kekuasaan yang berambisi menegakkan apa yang diyakini sebagai kewibawaan bangsa dan negara. Eksistensi kemanusiaan yang terancam itu sebenarnya tidak hanya terjadi pada korban pembunuhan misterius, tetapi juga pada para pembunuh itu sendiri, dengan dikondisikan hidup tanpa hati nurani. Para pembunuh bayaran itu sebenarnya telah tidak menjadi manusia yang multidimensional. Mereka telah dikondisikan sebagai manusia yang patuh pada kontrak untuk membunuh, apapun motif yang mendasari kontrak itu. Terima kasih telah menonton.